Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melanie Trimulya Putri dengan NIM 240211501044. Kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas saya dari modul 1 sampai modul 6 di mata kuliah Studio Struktur Konstruksi Bangunan 1. Nah, bisa kita lihat pada tugas pertama, yaitu mengklasifikasikan jenis-jenis struktur rangka dan rangka bidang pada nomor 1. Nah, struktur rangka atau struktur rangka dalam bangunan itu ada 3. Yang pertama, rangka beton bertulang, rangka baja, dan rangka kayu. Sedangkan rangka bidang yaitu dinding-dinding dan bingkai yang berinteraksi secara horizontal. Fungsi utama struktur rangka yang pertama menahan beban. Struktur rangka berperan sebagai penopang utama yang menahan berbagai jenis beban yang bekerja pada bangunan. Nah, beban-beban ini diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu beban mati, beban hidup, dan beban lingkungan. Yang kedua yaitu menjaga kestabilan. Struktur rangka memastikan bangunan tetap tegak dan stabil. Yang ketiga yaitu membentuk ruang. Struktur rangka menjadi kerangka dasar yang menentukan bentuk dan ukuran ruang dalam bangunan. Ini seperti dinding, atap, dan elemen arsitektur lainnya. Pengertian struktur bangunan. Nah, struktur bangunan itu merupakan susunan komponen yang membentuk sebuah bangunan, yaitu tulang punggungnya, sebuah rumah yang menopang beban bangunan dan memastikan stabilitas dan keamanannya. Jenis-jenis struktur rangka bangunan itu ada 3. Struktur bawah, struktur tengah, struktur atas. Sama seperti rangka beton bertulang, rangka baja, dan rangka kayu. Nah, kalau rangka beton bertulang itu terdiri dari beton yang diperkuat dengan baja tulangan. Beton bertulang memiliki kekuatan tekan yang tinggi, tahan lama, dan fleksibel dalam desain. Karena itu, rangka beton bertulang sering digunakan untuk bangunan bertingkat tinggi, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Yang kedua yaitu rangka baja. Struktur ini terbuat dari baja, paduan besi dan karbon yang memiliki kekuatan tank yang tinggi. Rangka baja ringan, kuat, dan memungkinkan konstruksi yang cepat. Namun, baja rentan terhadap korosi dan memerlukan perlindungan khusus. Kalau rangka baja itu banyak digunakan dalam bangunan industri, gudang, stadion, dan jembatan. Nah, yang ketiga yaitu rangka kayu. Struktur ini menggunakan kayu sebagai bahan utama. Rangka kayu ekonomis, ramah lingkungan, dan mudah dikerjakan. Namun, kayu rentan terhadap serangan rayap dan api, sehingga memerlukan perawatan khusus. Rangka kayu umumnya digunakan untuk rumah tinggal, bangunan kecil, dan struktur sementara. Sedangkan rangka bidang yaitu susunan elemen-elemen linear yang membentuk segitiga atau kombinasi segitiga, sehingga menjadi bentuk rangka yang tidak dapat berubah bentuk bila diberi beban eksternal, tanpa adanya perubahan bentuk pada satu atau lebih batangnya. Setiap elemen tersebut dianggap tergabung pada titik hubungnya dengan sambungan sendi, sedangkan batang-batang tersebut dihubungkan sedemikian rupa sehingga semua beban dan reaksi hanya terjadi pada titik hubung. Penyusunan struktur rangka bidang. Itu sifat gaya atau tarik tekan batang diagonal dapat ditentukan dengan membayangkan batang itu tidak ada dan melihat kecenderungan deformasinya. Jadi, diagonal yang terletak di antara B ke F pada rangka batang A mengalami tarik karena mencegah menjauhnya titik B dan F. Oke, yang nomor 2, prinsip dasar struktur.
prinsip dasar struktur, stabilitas, kekakuan, dan kesetimbangan. Prinsip dasar struktur terbagi menjadi 3, yaitu kekuatan, kestabilan, dan keseimbangan. Beban struktur. Untuk beban struktur, pada suatu struktur bangunan terdapat beberapa jenis beban yang bekerja. Beban-beban yang bekerja pada struktur suatu bangunan yang diperhitungkan dalam penulisan tugas akhir ini sesuai dengan SNI 1727 hingga 1989. Saya mengambil jawaban ini dari data di Google. Ada 3, yaitu beban mati ialah berat dari semua bagian dan suatu gedung yang bersifat tetap. Beban hidup, semua beban yang terjadi akibat penghunian atau penggunaan suatu gedung, dan ke dalamnya termasuk beban-beban lantai yang berasal dari barang-barang yang dapat berpindah. Nah, sedangkan yang ketiga, beban gempa ialah semua beban statik ekuivalen yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang menirukan pengaruh dan gerakan tanah akibat gempa itu. Simpelnya atau kesimpulannya, singkatnya gini, prinsip dasar struktur itu, struktur bangunannya harus memenuhi syarat kekakuan, kekuatan, dan kestabilan. Nah, selain itu, struktur bangunan harus mampu menyalurkan beban-beban yang menumpuk pada elemen-elemen struktur. Prinsip stabilitas. Stabilitas bangunan dapat diukur berdasarkan posisi keseimbangan, sistem kekakuan, dan prinsip energi potensial total nol. Sistem struktur dikatakan stabil jika fungsi matris kekakuannya positif definite. Berikut contoh yang bisa kita lihat pada kestabilan sebuah struktur. Ada juga 3 cara yang bisa dilakukan untuk membuat struktur yang stabil, yaitu pemasangan pengaku, pembuatan bidang rangka yang kaku, pemasangan sambungan yang kaku. Nah, yang ketiga, prinsip kekakuan, yaitu struktur bangunan harus cukup kaku untuk mencegah deformasi yang berlebihan dan menjamin stabilitas bangunan. Kemampuan suatu material atau struktur untuk menahan gaya atau beban tanpa mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Prinsip kekakuan dapat diterapkan pada berbagai bidang, seperti kekakuan struktur atap, dak beton, kekakuan otot, kekuatan material teknik. Prinsip dasar struktur kekakuan ini penting untuk memastikan bahwa struktur bangunan tetap kokoh dan stabil, terutama saat terjadi gempa bumi. Nah, yang keempat yaitu prinsip kesetimbangan. Hal ini mengacu pada konsep mekanika struktural yang memastikan bahwa beban yang diterima oleh suatu bangunan didistribusikan dan ditangani dengan cara menjaga kestabilan dan keselamatan struktur. Ada beberapa prinsip utama yang terlibat dalam kesetimbangan bangunan. Yang pertama, yaitu kesetimbangan gaya. Setiap gaya yang bekerja pada bangunan harus berada dalam keadaan seimbang. Ini berarti jumlah gaya yang bekerja pada suatu titik atau bagian struktur harus bernilai 0. Yang kedua, yaitu kesetimbangan momen. Selain gaya, momen atau torsi yang bekerja pada struktur juga harus dalam keadaan seimbang. Momen adalah gaya yang bekerja pada suatu titik dengan jarak tertentu dari titik tumpuh, agar bangunan tetap stabil. Jumlah semua momen yang bekerja di sekitar suatu titik atau sumbu harus bernilai 0. Yang ketiga, yaitu distribusi beban. Beban yang diterima oleh bangunan seperti beban mati atau berat struktur itu sendiri, beban hidup seperti penghuni, perabot, dan sebagainya, dan beban angin atau gempa harus didistribusikan dengan cara yang merata melalui elemen-elemen struktural seperti balok, kolom, pondasi, dan lain-lain untuk mencegah kegagalan atau kerusakan pada bagian-bagian tertentu. Nomor 4,
Kekuatan dan kestabilan struktur. Struktur bangunan harus dirancang agar elemen-elemen konstruksi seperti kolom, balok, dinding, dan pondasi memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan beban yang diterima tanpa mengalami keruntuhan atau deformasi yang berlebihan. Komponen konstruksi yang tepat, nomor 5, yaitu material dan komponen struktural harus dipilih berdasarkan kekuatan dan ketahanannya terhadap beban yang diterima. Misalnya, baja atau beton memiliki sifat kekuatan yang berbeda, dan pemilihan material yang tepat sangat penting dalam menjaga kesetimbangan dan kestabilan bangunan. Yang keenam yaitu pusat massa dan pusat tegangan. Agar bangunan tetap seimbang, pusat massa struktur harus terletak di posisi yang tepat dan tegangan yang diterima oleh struktur harus terdistribusi dengan benar untuk mencegah pergeseran atau pemusatan beban pada titik tertentu. Nomor 3, elemen-elemen struktur bangunan, yaitu ada pondasi, kolom, balok, dinding, lantai, atap, trus dan rangka, dan ada juga faktor-faktor yang dipertimbangkan, yaitu jenis beban yang diterima, beban mati, hidup, angin, dan beban gempa. Yang kedua, kondisi tanah dan lokasi. Tanah yang keras atau lemah mempengaruhi keputusan untuk menggunakan pondasi dangkal atau dalam, serta pemilihan bahan bangunan yang sesuai. Yang ketiga, kebutuhan fungsi dan desain bangunan. Fungsi bangunan akan mempengaruhi pemilihan material dan elemen struktural. Yang keempat, yaitu ekonomi dan anggaran. Yang kelima, ada kecepatan konstruksi, ketahanan dan umur pakai, ketersediaan material dan tenaga kerja, estetika, lingkungan dan keberlanjutan, dan yang terakhir yaitu kepatuhan terhadap peraturan dan standar konstruksi. Ini untuk tugas modul 1. Sekarang saya lanjut di tugas modul 2. Nah, untuk tugas modul 2 yaitu tentang struktur kayu. Jenis-jenis kayu yang kita ketahui yaitu ada kayu jati, kayu merbau, kayu bangkirai, dan kayu kamper. Selain itu ada banyak jenis macam kayu. Ukuran kayu atau ukuran kayu olahan untuk rangka bangunan normalnya itu tebal dan lebar minimal 10 x 10 mm, 10 x 30, 20 x 30, 30 x 50, 60 x 80, dan seterusnya. Ukuran untuk bangunan rumah dan gedung juga ada dari kusen pintu dan jendelanya, ada kuda-kudanya, kaso, tiang balok, balok langit. Nah, yang kedua yaitu menguraikan prinsip dasar struktur, stabilitas, kekakuan, dan kesetimbangan dalam penerapannya di sistem bangunan yang menggunakan konstruksi kayu. Strukturnya yaitu kerangka utama yang menyalurkan beban dari bangunan ke pondasi. Pada konstruksi kayu, struktur utama terdiri atas kolom, balok, dan rangka dinding. Sedangkan untuk penerapannya seperti pada rumah panggung kayu, kolom utama menahan beban rumah, sementara balok, lantai, dan atap mendistribusikan beban secara merata ke seluruh rangka. Nah, selanjutnya yaitu stabilitas. Kemampuan bangunan untuk tetap berdiri tegak dan tidak roboh saat menerima beban atau tekanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu koneksi yang kuat, seperti menggunakan paku, baut, atau sambungan pasak pada tiap pertemuan kayu. Ada bracing, pondasi yang kokoh. Yang terakhir yaitu kesetimbangan, yaitu kondisi di mana saat semua gaya pada bangunan berada dalam keadaan seimbang, tidak bergerak atau roboh. 3 jenis kesetimbangan yaitu kesetimbangan statik, dinamis, dan internal. Berikut gambar konstruksi kayu di mana kami disuruh untuk menggambar konstruksi kayu rumah. Di sini bisa kita lihat ada noknya pada pucuk atas atap,
ada under, ada usuk, reng, gording, kaki kuda-kuda, pengerat. Juga pada ujung struktur kayu ada gording juga dipasang. Di atasnya ada ring bulb dan ada pengapit pada bagian tengahnya. Pada bagian tengah ada balok vital dan di bawahnya di bagian pondasi di atasnya dipasangkan slove. Oke. Selanjutnya kita ke tugas ketiga. Nah, pada tugas ketiga kami disuruh untuk menggambarkan sambungan-sambungan kayu. Bisa kita lihat pada halaman pertama, yaitu sambungan kayu tipe bibir lurus. Bisa dilihat pada gambar, sambungan kayu tipe bibir lurus ada tampak atasnya, tampak depannya, posisi balok rebahnya, dan ukuran-ukurannya. Yang kedua itu sambungan kayu tipe takikan lurus. Di bagian kirinya ada tampak depannya, yaitu dada tegak. Di tengahnya bibir lurus, ada penutupnya, pemikul, posisi baloknya berdiri. Yang ketiga itu sambungan kayu tipe bibir miring. Tampak mukanya bisa kita lihat pada potongan kayunya itu miring, sesuai dengan namanya tipe bibir miring. Ada juga proyeksinya yang saya gambarkan. Dan pada sambungan kayu tipe bibir miring memiliki kaitan. Bisa kita lihat pada gambar proyeksi terkait gambarnya. Selanjutnya itu sambungan kayu tipe bibir lurus berkait. Ada dada tegak, bibir lurus di tengah, penutup, pemikul, dan tampak sampingnya itu posisi baloknya berdiri. Sambungan kayu memanjang, proyeksi miringnya bisa kita lihat, tampak depan, atas, samping, posisi balok rebah. Sambungan menyudut. Yang saya berikan panah yaitu paku. Pada bagian kanan bawah juga yaitu ada kepalanya, bibir, dan dadanya di bagian bawah untuk penggambaran proyeksi miringnya. Nah, yang terakhir yaitu sambungan melebar. Tebalnya sekitar sepertiga tebal dari kayu. Ada yang dibilang lidahnya sebagai kaitan alur. Bisa kita lihat pada proyeksi miringnya. Oke, sekarang kita lanjut ke tugas modul 4. Nah, pada tugas modul keempat kami diminta untuk menggambarkan rencana atap sesuai dengan denah yang dikasih. Namun pada saat menggambarkan rencana atap, di sini saya tidak membedakan antara denahnya dan rangka atapnya, rencana atapnya. Sehingga jika dilihat cukup sulit untuk ditahu yang mana rencana atapnya. Nah, selanjutnya itu struktur atap kayu. Bisa dilihat detail struktur atap. Saya memakai skala 1:20. Pada bagian atas ada papan hubungan, balok hubungan 5/10, penutup atap spandek, balok kaso, reng 2/3. Di tengah-tengah yang di tengahnya ada tiang raja 6/12. Ada balok gording sebelah samping, balok gadit,
balok sokong, pengunci, balok tarik, dan di bagian bawah kaki kuda-kuda, dan paling bawahnya bagi penahannya itu dinamakan papan list plank. Untuk detail-detailnya, pada detail A, di tengah-tengah itu ada tiang raja 6/12, ada balok tabik, baut, diameter 20 mm, dan balok kunci. Nah, detail B-nya, kaki kuda-kudanya ada besi plat, ada baut. Untuk detail C, ada tiang raja, balok sokong. Bisa kita lihat di sebelah kanan juga ada besi platnya dipasangkan. Nah, detail D-nya, yaitu di tengah-tengahnya ada tiang raja, sebelah kanan kaki kuda-kuda, ada bautnya, dan besi plat. Detail E, bisa kita lihat atasnya ada atap spandek, reng, karet atap, balok kaso, gording, dan kuda-kuda. Detail F, bisa kita lihat juga ada balok hubungan, tiang raja. Detail G, saya menggambarkan proyeksinya. Yang di bagian atas itu gambar tampak ya, tampak samping. Nah, ini sebelah kanannya itu ada ring bulk dan kolom, di tengahnya kolom. Detail struktur atap yang ketiga itu bisa kita lihat ada bagian atasnya top short, web, overhang. Yang di bagian bawah itu bottom short. Nah, detail A-nya yaitu ada top short, ada bottom short, screws, dinable, ada reinforcement constraint, ada overhang. Detail B, tetap ada top shortnya, ada screwsnya 20, dan ada web. Yang C, memakai screw, top short, ada web. Dan yang D, tetap pakai bottom short, ada screws juga, dan pakai web. Nah, untuk yang terakhir, dena atapnya itu bagian atas ada penutup atap, di samping kanan list plank, di tengah-tengah yang memanjang kecil itu dinamakan reng, di samping kanannya ada gording, sedangkan di tengah-tengah yang berdempetan banyak itu bungan. Nah, di bawahnya ada kaso dan kuda-kudanya yang membentuk horizontal, ada juga ring bulknya. Nah, rencana atap baja ringan itu memakai kuda-kuda baja ringan seperti yang ditandai di garis panah. Penutup atapnya yang diarsir, terus garis tipisnya yang di pinggir yaitu gording baja ringan. Sedangkan rencana atap kayu itu di bagian atas itu terdapat gambar kuda-kuda atap, sedangkan di tengahnya ini yaitu penutup atap. Ya, sekarang kita lanjut ke tugas modul 5. Di sini kami diminta untuk membuat rencana tangga. Kami diberikan denah, lalu untuk memasangkan di daerah mana yang cocok dipasangkan tangga. Nah, saya memutuskan untuk memasangkan tangga di sebelah kanan bawah. Bisa kita lihat bagian bawah itu ada carport. Nah, di sebelah kanannya itu saya memasang tangga naik. Kalau tidak salah ini di dekat ruang tamu. Saya membuat rencana tangga tuh, tangganya bentuk U.
ada 2 bordesnya. Nah, rencana tangganya saya memakai skala 1:25. Dengan anak per tangga itu ada 20. Ya, 20 dengan bordes 2. Per anak tangga ditambahi dengan ketebalan 20. Seperti anak tangga pertama 0,20, anak tangga kedua 0,40, dan seterusnya. Kecuali untuk bordes, untuk bordes tetap, cuma panjang dan lebarnya beda. Soalnya bordes kan kita memakai untuk tempat peristirahatan. Bisa kita lihat pada potongan tangga di bagian bawah itu, bawah sebelah kanan ada pondasi tapak, dan ini saya memakai potongan tangga dari tangga 1 ke ada 6, ada 7 dengan bordes. Oke. Selanjutnya kita next ke tugas modul 6. Nah, untuk tugas modul 6 kami diminta untuk mencari denah 6 kali 10 meter. Kebetulan saya mendapatkan denah di flyer pembagian promosi rumah. Saya memakai denahnya untuk membuat rencana pondasi. Nah, bisa kita lihat pada denah lantai 1, ini denahnya 2 lantai, namun pada denah lantai satunya itu hanya berfokus pada seperti WC, dapur, dan ruang tamu. Untuk tempat kamar tidur itu semuanya ditaruh di lantai 2. Nah, denah lantai satunya bisa kita lihat pondasinya saya taruh di beberapa titik. Di lantai 2 nya juga seperti itu. Saya memakai skala 1:100. Sedangkan untuk rencana pondasinya bisa kita lihat. Nah, untuk detail pondasi 1 ada 2 detail pondasi, karena detail pondasi 2 itu detail pondasinya kepotong. Jadi detail pondasi 1 bisa kita lihat di bagian atas ada dinding 1/2 batu bata. Di bagian bawahnya ditaruh dinding truss ram dan ada slope 15/30. Di ujungnya di samping slope yang titik-titik itu dinamakan spesi. Itu yang saya salah garis. Itu spesi, di atasnya urugan pasir. Nah, di atasnya spesi baru ditaruh keramik. Untuk di bagian bawah itu yang memanjang vertikal itu urugan tanah. Sedangkan ini yang hitam putih ini pasangan batu kali. Di bawahnya pasangan batu kosong yang bulat-bulat seperti telur itu. Nah, di bawahnya lagi itu urugan pasir. Lalu di bawahnya lagi baru tanah asli. Semuanya diberikan ukuran. Saya memakai ukuran 85 cm. Di atasnya tuh ada 75, 25, 15 dengan jarak dari urugan pasir dari pasangan batu kosong ke pasangan batu kali. Untuk membuat trapesiumnya saya memberikan jarak 5 cm. Nah, yang kedua itu detail pondasi 2. Hampir sama dengan yang sebelumnya.
cuma yang membedakan ukurannya. Tetap ada dinding 1/2 batu bata, dinding truss ram, slope, spesi, pasir uruk, keramik, urugan tanah, pasangan batu kali, batu kosong, urugan pasir, dan tanah asli. Yang membedakan cuma di kelebarannya, dibagi duanya. Nah, untuk lebarnya, lebar urugan pasirnya dan pasangan batu kosong itu menggunakan lebar 50 cm dengan jarak ke pasangan batu kalinya itu 5 cm. Di atasnya lagi 35, 20, 15. Ketinggiannya sama, dari ketinggian tanah asli urugan pasir ke pasangan batu kosong sama 10, 20, 70, 15, 10, 5. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.